Shalom adik-adik SD Kristen Elim, berjumpa kembali di pagi hari ini. Sebelum adik-adik memulai kegiatan pembelajaran, kita akan mendahuluinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sama-sama kita nyanyikan pujian Karena Salibmu Ku Hidup. Karena salibmu Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Injil Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak percaya bahwa adik-adik juga sudah membaca firman Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tentang Yesus disalib. Ya, tahap ke-6 ya, Kak Lukas sudah sampaikan ya. Tahap ke-6 dari penderitaan Yesus yaitu ketika orang-orang membawa Yesus keluar ya untuk disalibkan. Dan hari ini ya, tahap yang ke-7 dari penderitaan Tuhan Yesus adalah Yesus disalibkan. Nah, dan Golgota adalah bagian akhir dari penderitaan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus dibawa untuk disalibkan, ya, Yesus, para prajurit memberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus. Mengapa memberikan anggur asam kepada Tuhan Yesus? Supaya rasa sakit yang Yesus alami itu hilang. Ya, mati rasa. Jadi sekalipun Yesus itu menderita luka-luka, tetapi ketika diberikan anggur asam itu, ia tidak merasakan apa-apa. Apakah Yesus menerimanya dan meminumnya? Yesus menolaknya. Ya, karena Yesus mau menderita seutuhnya. Ya, Yesus tidak memakai cara yang gampang untuk menderita bagi manusia. Tetapi Yesus mau menderita, benar-benar menderita melalui tubuh dan darahnya yang tercurah. Nah adik-adik, seringkali
kita suka memakai cara yang gampang dan cara yang enak. Nah, kita ingin mengikuti Tuhan, tetapi tidak mau menyangkal diri. Menyangkal diri artinya apa? Kita melepaskan keinginan kita dan kita mau mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kehendak daripada Tuhan. Tuhan bilang apa? Berdoa dan bekerja. Kita harus lakukan itu. Jangan kita berdoa terus kita nggak bekerja. Tapi kita harus lakukan dua-dua. Berdoa dan bekerja. Itu kita mau melepaskan keinginan kita dan kita mau mengikuti keinginan Tuhan. Nah, kita ingin bertumbuh dalam kerohanian, ya, tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan. Ya, nah siapa yang di sini ketika bangun pagi, ya, berdoa, baca satu ayat firman Tuhan. Itu penting untuk pertumbuhan rohani kita. Kita ingin menerima berkat, tetapi kita tidak berdoa. Nah, harus berdoa, minta berkat daripada Tuhan. Karena itu, kakak mengajak kita semua, adik-adik SD Kristen Elim, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah hidup kekristenan kita. Ya, orang Yahudi melihat Yesus disalib, mereka mengolok-olok Dia. Ya, tetapi ketika kita melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita melihat kemuliaan Allah di dalam penyaliban itu. Karena kasih-Nya kepada kita, dan dengan kita memandang salib itu, iman dan pengharapan kita semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Serahkan kegiatan aktivitas hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati seluruh guru-guru SD Kristen Elim yang akan mengajar. Tuhan berikan kesehatan kekuatan bagi mereka. Bahkan siswa-siswi SD kelas 6 yang akan mengikuti ujian, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.